Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggelar konferensi pers terkait kasus viral pembagian sejumlah amplop di gedung DPRD Banjar saat skors rapat paripurna DPRD Banjar beberapa waktu lalu. Setelah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menyimpulkan isi dalam amplop yang sempat diduga uang untuk suap penghentian kasus dugaan perjalanan dinas anggota DPRD Banjar tidak terbukti. Dari sejumlah nama yang sempat diklarifikasi saat kejadian disimpulkan amplop yang dimaksud ternyata hanya berisi berkas alat kelengkapan dewan. Karena kurang mendapat bukti kuat, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar akhirnya menutup kasus ini dengan catatan apabila ditemukan bukti baru maka kasus ini bisa saja kembali dibuka. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ada 13 orang yang kita wawancarai tahap sprintuk ini. Kemudian kesimpulan kami, hasil sprintuk kita dari tim mengajukan untuk dihentikan. Namun jika apabila ada fakta atau bukti lain, kita siap membuka kembali. Dan saya terus pendapat dengan tim intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video cuplikan tadi mengingatkan kita pada kasus di mana ada pembagian amplop coklat ketika rapat DPR. Dan di video itu adalah video 2 tahun lalu di mana rapat DPR di Banjar yang sempat viral karena bagi-bagi amplop coklat. Dan seperti yang kita lihat, mungkin amplopnya itu seperti amplop yang tidak biasa ya, melainkan seperti bonggolan, seperti benda yang tebal, itu dibagi-bagikan oleh seorang petugas. Entah apa isi dari amplop tersebut atau bungkus dari apa yang dibawa pria tersebut, tetapi kasus tersebut sempat ditutup dan tidak dibuka ke ranah publik. Apakah ini mengindikasikan sebuah bagi-bagi amplop yang berisi tentunya adalah uang untuk para anggota dewan. Nah, meskipun seperti itu ya, tidak ada klarifikasi yang jelas atau mungkin tidak beredar dalam media sosial. Tapi kembali lagi di kasus pembahasan Pertamina, terutama ketika membahas tentang Ahok, ketika rapat anggota dewan, lagi-lagi ada sebuah video di mana ada seorang laki-laki yang membagikan amplop coklat. Dan meskipun sudah diklarifikasi dari sanggah oleh anggota dewan Andre Rosiade, tetapi tetap menjadi pertanyaan publik, apakah itu amplop berisi uang atau hanya amplop berisi nota atau bukti tentang tunjangan dan sebagainya ya. Berikut selengkapnya. Andre Rosiade luruskan video viral anggota Komisi 6 DPR terima amplop saat rapat dengan Pertamina. Wakil Ketua Komisi 6, Andre Rosiade, meluruskan soal kabar pemberian amplop kepada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Herman Hairon, dalam rapat kerja dengan Direksi PT Pertamina, Selasa, 11 Maret 2025. Andre menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi surat perintah perjalanan dinas, SPPD, yang menurutnya hak bagi tiap anggota DPR RI. Legislator Gerindra itu mengatakan amplop tersebut terpaksa diberikan karena Herman Hairon selaku penerima tidak sempat mengambilnya ke Sekretariat Komisi 6. Dia menduga ada upaya dari pihak tertentu yang ingin menjadikan isu amplop coklat tersebut sebagai berita buruk di Komisi 6. Aloysius, peduli dan kasih sayang. Ya. Wajah Bapak tuh memancarkan banyak kasih sayang, Pak. Saya senang dengan wajah Bapak. Jadi itu. Yang ketiga yang disebut pengadaan aditif, di situ juga ada mafia. Betul nggak ini? Melibatkan orang BPK. Ini kan cerita-cerita dari Komut temannya Andre ini, yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Yang ketiga adalah saya punya 5 poin Pak, mohon jangan dipotong Pak. Soal tuntutan monopoli oleh KPPU, nanti Bapak jawab. Karena non subsidi anak perusahaannya, sebelum nanti anggota saya persilahkan bicara,
sebagai pimpinan Komisi 6, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga teman-teman sekalian, kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial, seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi 6 dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya, waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada Bapak batik warna kuning terima amplop coklat ya, kan kemarin itu viral. Dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi 6 menerima amplop. Padahal saya ingin sampaikan bahwa amplop coklat yang diterima anggota Komisi 6 itu dengan Bapak berbatik kuning itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD, di mana Bapak batik baju kuning itu mentandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan Bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi secara langsung supaya ini clear, supaya jangan ada fitnah, ya, opini yang menyesatkan. Jadi jangan sampai gini. Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back ya mafia terhadap kita. Karena banyak sekali informasi yang menyesatkan, simpang siur sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pembongkaran kasus mafia migas ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung di eranya Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo itu dilantik jadi presiden 1 Oktober 2024. Jadi Pak Prabowo dan Partai Gerindra ini baru berkuasa 1 Oktober 2024. Korupsi migasnya itu terjadi di 2018 sampai 2023. Di saat Pak Prabowo dan Partai Gerindra belum berkuasa, masih partai lain berkuasa waktu itu loh. Tidak, waktu itu kan partai lain yang berkuasa. Jadi tapi ini ada narasi sesat seakan-akan Gerindra yang terlibat. Padahal yang berkuasa itu kan partai lain waktu itu. Betul kan Pak Khalid? Ya betul kan Pak Koko? Jadi bukan Gerindra yang berkuasa sebelumnya. Jadi untuk itu Bapak baju kuning, batik kuning saya persilakan untuk mengklarifikasi supaya ini clear. Jangan ada fitnah dan narasi sesat. Silakan Pak batik baju kuning. Oh, jadi setelah diklarifikasi oleh Andre Rosiade bahwa uang tersebut ternyata hanya amplop berisi uang, yaitu uang surat perjalanan dinas yang belum sempat diambil oleh Herman Khairon yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut. Jadi ya mudah-mudahan itu memang benar uang surat perjalanan dinas ya Pak ya, bukan uang amplop yang lain. Jadi akhirnya Pak batik kuning yaitu maksudnya Herman Khairon mengklarifikasi. Berikut klarifikasinya. Batik kuning. Ya yang kemarin, bukan yang hari ini. Silakan Pak. Kemarin. Sekalian ini aja ya. Jangan. Oh jangan ya. Ini saya udah siap nanya. Oh gitu. Interupsi pimpinan. Ya walaupun tidak sedikit saja pimpinan terkait dengan bicara siapa pemerintahan hari ini dan yang lalu Pak Ketua, alangkah baiknya tidak lagi berbicara dalam forum yang terhormat ini mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan yang sebelumnya partai lain. Mohon maaf, rasanya didengar telinga kurang enak pimpinan. Terima kasih. Ya memang agak kurang enak didengar, tapi rakyat kan harus tahu gitu loh. Supaya karena opininya juga banyak menyesatkan di, mohon maaf Bu, di media sosial. Karena media sosial ini kejam, sehingga kita harus jelaskan. Partai Gerindra dan Pak Prabowo baru berkuasa 1 Oktober 2024 dan di zaman Pak Prabowo lah kasus ini dibongkar. Gitu loh. Silakan Pak Herman Khairon. Batik kuning.
Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu membacanya geli gitu, karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proksi-proksi. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan berikan sanksi seberat-beratnya supaya ada unsur efek jera. Itulah hukum. Nah, yang kedua, tetapi kita harus menyelamatkan Pertamina sebagai institusi negara, badan usaha milik negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa kita untuk menopang terhadap fiskal negara. Selain tentu secara langsung menjadi agent of change, agent of development, tapi pada sisi lain tentu berkontribusi secara besar untuk tujuan negara. Jangan-jangan ada proksi yang di dalamnya ingin menghancurkan Pertamina justru dalam situasi ini, karena bisnis energi, bisnis BBM itu mungkin sangat menarik bagi para pengusaha-pengusaha lain. Oleh karena itu kemarin menekankan itu, tetapi memang ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Jadi setelah diklarifikasi oleh Herman Hairon maksud saya, ternyata memang itu adalah uang dari surat perjalanan dinas beliau. Dan mungkin ini sudah jelas bagi netizen yang penasaran. Semoga itu benar adanya dari fakta yang beredar saat ini. Ya, jadi semoga saja itu emang benar bahwa mereka sedang berdiskusi tentang pemberantasan mafia-mafia migas di Indonesia. Itulah menurut saya perlawanan proksi terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka. Tantangannya memang berat gitu ya. Tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga ya membaca, ya saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X. Saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang medsos ini kejam gitu. Tetapi menurut saya ya di bulan puasa ini marilah kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena ya nggak mungkin juga soyonan tangan dan lain sebagainya di sini gitu. Dan itulah kepolosan saya gitu. Saya ya biasa-biasa aja menganggap hal itu yang biasa. Itu adalah hak yang harus diterima oleh seluruh anggota, yang tidak perlu ditutup-tutupi, karena itu adalah hal yang memang menjadi hak seluruh anggota sekali lagi. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6. Cukup ya video klarifikasi dari anggota Dewan Komisi 6 DPR yang dimana Herman Hairon yang terkait adanya amplop coklat mengklarifikasi hal tersebut. Semoga memang benar-benar itu adalah surat perjalanan dinas ya, bukan amplop-amplop sogokan atau dan sebagainya dari oknum tertentu untuk anggota dewan. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.